السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayangnya lah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khatib selalu mengingatkan dirinya sendiri dan pula mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabin nawahih, berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya, itu tidak akan ada yang mengganggu manusia itu atau menghalang-halangi manusia itu dari ibadah kepada Allah. Tidak. Banyak sekali halangan dan rintangan yang ada di hadapan manusia yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia harus melawan, manusia harus menghindari dan mensikapi ujian tersebut dengan baik supaya dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhanya dalam keadaan selamat. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu li ibni Adam hadzahu minaz zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan atau memberikan pada seluruh jasad anak Adam itu ada potensi zinanya. Fazinal ain an-nazar, zinanya mata kata Nabi melihat, zinanya tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina pikiran menghayal, dan zina kaki melangkahkan ke tempat maksiat. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang membenarkan, yang memastikan seseorang berzina atau tidak adalah kemaluannya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah telah mengingatkan bahwasanya perjalanan kita menuju Allah
perjalanan manusia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala tidaklah mulus, tidaklah mudah. Akan tetapi dia dipenuhi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Namun manusia yang selamat dari itu adalah orang yang bisa menghindari dirinya daripada syahwat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan hujibatin naru bisyahawat, bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang berbau syahwat, bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Wa hujibatin naru wa hujibatil jannatu bil makarih, adapun surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya jalan menuju neraka itu selalu dihiasi dengan berbagai macam yang sesuai dengan selera manusia. Hal-hal yang berbau syahwat, yang mengundang nafsu manusia, itu ada di jalan-jalan, tapi ujungnya jalan tersebut menghantarkan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 26 mengingatkan kita, wala tattabi'ul hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, fayudhillaka an sabilillah, kalau engkau mengikuti hawa nafsumu maka engkau akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang sulit, jalan yang berat, jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan ujian yang berat tersebut salah satunya berasal di dalam jiwa kita sendiri, yaitu hal-hal yang berbau syahwat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di zaman modern ini seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatnya di berbagai tempat dan dengan keadaan yang sangat sering sekali terjadi. Setiap orang atau kebanyakan orang melihat aurat wanita ada di mana-mana, di jalanan, di pasar, di dalam perjalanan mereka, di HP-HP mereka, di televisi-televisi rumah mereka. Lalu mereka mendengar di radio-radio dan tempat-tempat yang menjadi tempat orang membicarakan hal-hal itu. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah, pemuda di zaman ini syahwatnya selalu dipengaruhi dan selalu dimunculkan hasrat-hasrat mereka. Barangkali di zaman terdahulu hanya orang-orang tertentulah yang terjebak di dalam syahwat kalau dia benar-benar mengikuti dan menuruti hawa nafsunya. Akan tetapi di zaman ini fasilitas sarana begitu mudahnya sehingga manusia sangat mudah untuk terganggu hasratnya, untuk terganggu syahwatnya. Apalagi acara-acara televisi yang kita lihat sekarang ini yang mendukung hal itu. Dari mana anak-anak kaum muslimin belajar pacaran? Apakah kedua orang tuanya mengajarinya? Tentu tidak. Dari mana anak-anak kaum muslimin mengetahui berzina? Itu semua mereka dapatkan dari televisi, dari media-media, dan itu semua hari ini jamaah sekalian menjamur, menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Namun bagaimana kita bisa selamat dari itu? Bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi kita? Generasi harapan ini bagaimana supaya selamat dari fitnah syahwat, ujian syahwat yang dapat menyebabkan manusia jatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dianjurkan oleh para ulama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai ujian syahwat diri kita dan anak keturunan kita. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, wat-tuqa, aku mohon kepada Engkau ketakwaan, wal afaf. Ya Rabb, tolong jaga kami daripada kesucian diri kami dari perbuatan yang buruk. Wal ghina, ya Allah, berikanlah kami kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kaum muslimin dan anak keturunannya terjaga dari fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang menyebabkan manusia tergelincir dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang lainnya yang sering kita dengar adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami ke dalam ketaatan kepada Engkau. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, yang kedua adalah hendaknya manusia atau kaum muslimin menghindari tempat-tempat yang mana di tempat itu dia akan diuji syahwatnya. Dia duduk di kerumunan para wanita atau menonton film-film yang membuat dia akan terangsang atau akan membuat dia tergoda imannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, satakunu fitan, akan ada malapetaka dan huru-hara. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, kalau engkau bisa duduk-duduk, kalau engkau tak bisa duduk, berdiri. Jangan sampai ikut-ikutan menuju ke arah itu. Karena ujian dan bencana itu, kata Nabi, man tasharrafa laha tastashrifhu, siapa yang menyambut fitnah syahwat, maka fitnah itu akan menyambar dia. Siapa yang mencampakkan dirinya ke dalam hubungan kepada wanita bukan mahram, dia akan terjatuh ke tempat itu. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada zina, dia akan jatuh kepada zina. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada syahwat, dia akan jatuh kepada syahwat itu. Maka Nabi menyebutkan, hindari tempat-tempat yang mana manusia akan tergoda nafsu dan syahwatnya. Kemudian nasihat daripada ulama yang menyebutkan, la tu'arrid nafsaka lil fitan, jangan campakkan dirimu ke dalam ujian. Semua orang menghindari daripada ujian syahwat, dan pintu yang paling dekat kepada ujian syahwat ini adalah berkhalwat atau berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang lebih menyedihkan lagi, orang tuanya merelakan anaknya untuk dibawa laki-laki yang bukan mahram. Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya, bahwasanya pacaran adalah pintu yang paling dekat kepada perzinaan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang dianjurkan oleh para ulama agar kita terhindar dari fitnah syahwat adalah berusaha untuk mengokohkan iman dengan cara membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga dia selalu mendapatkan informasi dan peringatan agar tidak terjatuh ke dalam ujian syahwat dan tidak terjatuh kepada godaan syaitan. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, yang berikutnya adalah kita dianjurkan oleh para ulama untuk menghadirkan di dalam jiwa kita perasaan muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah salah satu
yang dapat menjaga manusia daripada fitnah syahwat, bahwasanya pada saat dia melakukan hal yang buruk, dia yakin dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya, sehingga ia akan menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang buruk. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, yang berikutnya adalah dianjurkan kepada para pemuda untuk mengisi waktu kosongnya. Dianjurkan untuk para pemuda untuk mengisi waktu kosongnya dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan terbiasa dengan waktu kosong. Gunakan waktu kosong untuk sesuatu yang bermanfaat. Berolahraga, bersilaturahim, berkumpul dengan teman, membaca Al-Quran, bersilaturahim kepada orang tua, kepada ulama, kepada guru. Ini semuanya akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah, hal yang dianjurkan ulama adalah hendaknya setiap pemuda, setiap pribadi muslim memikirkan dampak buruk daripada syahwat itu, dampak buruk daripada fitnah syahwat. Maka sering dikatakan oleh ulama dulu, rubba syahwatin sa'ah turisu huznan tawila. Berapa banyak nafsu yang cuman sesaat, tetapi dia menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Nafsu hanya sebentar saja, nafsu hanya sesaat, akan tetapi dampak nafsu yang sesaat itu, nafsu yang sesaat yang dituruti itu, membuat derita baginya sepanjang masa. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, maka kita setiap muslim berfikir dampak buruk daripada perbuatan maksiat, dampak buruk daripada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang baik bagi seorang muslim yang ia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam fitnah syubhat adalah segera untuk menikah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, yang sudah sanggup, maka hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan mempermudah manusia untuk menundukkan pandangannya dan lebih mudah bagi dia untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, inilah yang disebutkan atau yang dianjurkan oleh para ulama bagi para pemuda agar terhindar dari hal-hal yang berbau syahwat, mengontrol mata, mengontrol telinga, dan mengontrol perbuatannya, serta menghindari tempat-tempat atau asbab-asbab yang membuat nafsunya terangsang atau yang membuat nafsunya digoda oleh syaitan. Maka dia harus menghindari tempat itu atau menghindari pribadi yang selalu merangsang dirinya, yang itu semuanya pada akhirnya akan membuatnya terjatuh ke dalam fitnah syahwat, dan pada akhirnya dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan anak keturunan kita dari fitnah syahwat, fitnah yang menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.